Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman kelas A pada kelas ekonomi pembangunan 1. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mendiskusikan tentang pertemuan ketiga, yaitu teori klasik pembangunan ekonomi. Sejatinya pembangunan ekonomi ini ada 3 mazhab ya teman-teman. Ada mazhab klasik yang dimotori oleh Adam Smith, yaitu ada mazhab Keynes yang dimotori oleh John Maynard Keynes, yang dimana Keynes ini mengatakan bahwa pembangunan ekonomi ini harus ada intervensi, harus ada regulasi dari pemerintah itu sendiri. Kemudian ada Marx, berarti Karl Marx yang kiri, di mana tidak ada sistem kelas di sana, semuanya harus disamaratakan, semua sama. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang teori klasiknya pembangunan ekonomi itu sendiri. Teori klasik pembangunan ekonomi sendiri itu didominasi oleh 4 aliran pemikiran utama, yang dimana memang kesemuanya ini adalah aliran klasik ya, berarti dengan kata lain alirannya Adam Smith. 1. Model tahapan pertumbuhan linier, dan 2. Teori dan pola perubahan struktural. 3. Revolusi ketergantungan. 4. Kontra evolusi pasar bebas neoklasik. Tahapan pertumbuhan Rusto ya, atau W. Rusto, ini merupakan ekonom di era klasik, yang dimana negara-negara maju dinyatakan telah melewati dalam semua tahap lepas landas ke pertumbuhannya berkelanjutan dengan sendirinya. Dan negara-negara terbelakang ini yang masih berada dalam tahapan masyarakat tradisional, ini hanya perlu mengikuti seperangkat aturan pembangunan tertentu untuk lepas landas menuju masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian pada model perubahan struktural itu teori pembangunan Lewis. Model Lewis ini perekonomian yang terbelakang ya, berarti terdiri dari 2 sektor subsisten pedesaan yang tradisional dan kelebihan penduduk. Atas dasarnya apa? Produktivitas marginal tenaga kerja yang sama dengan 0. Nah, pada situasi yang digolongkan oleh Lewis ini sebagai surplus tenaga kerja, karena tenaga kerja dapat diambil dari sektor pertanian tradisional tanpa mengakibatkan kerugian output. Kenapa? Karena sektor industri modern pada tantangan di kehidupan kota ini sudah sangat produktif sebagai sektor yang menampung transfer tenaga kerja dari sektor dari pedesaan ini ke kota ya teman-teman. Ini bagaimana teori pembangunan Lewis ini mengemukakan bahwa model perekonomian ini tentu ada 2 sektor pedesaan yang kelebihan penduduk, dan kemudian adanya sektor industri modern kota, yang dimana ini sangat produktif, sangat efisien, sehingga bisa melakukan transfer tenaga kerja dari pedesaan ke industri. Jadi arah dari pertanian menuju ke era industri. Ini model ala Lewis. Lalu ini revolusi ketergantungan internasional, ada model ketergantungan neokolonial, yang dimana dalil utamanya ini adalah keterbelakangan yang terjadi di negara berkembang disebabkan oleh keberlanjutan kebijakan ekonomi, politik, budaya yang sebelumnya diterapkan oleh penguasa kolonial terhadap negara kurang maju. Ini saya gambarkan ada kotak center, kemudian dikelilingi peri. Center ini sebagai negara maju, yang dimana peri ini adalah negara yang sedang berkembang. Negara maju ini diasumsikan sebagai negara atau penguasa kolonial
yang dimana itu negara-negara negara maju, yang center ini mengeksploitasi secara tidak sengaja, bahkan bisa mengeksploitasi tenaga kerja secara besar-besaran pada negara-negara yang sedang berkembang, sehingga negara-negara negara-negara periphery ini secara tidak langsung adanya ketergantungan modal, ketergantungan modal dari negara-negara maju ini untuk kelangsungan hidupnya. Ini merupakan salah satu revolusi ketergantungan internasional yang dimana center ini sebagai negara maju yang mempunyai kekuatan modal, yang mempunyai kekuatan alih fungsi teknologi, sedangkan periphery ini sebagai negara berkembang yang memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam, tetapi dia tidak memiliki kekuatan modal dan juga tidak memiliki kekuatan alih teknologi. Maka dari itu negara-negara berkembang ini bergantung kepada negara-negara maju untuk membutuhkan suatu modal atau teknologi. Kemudian adanya kontra evolusi neoklasik, ini adanya pendekatan pasar bebas, pilihan publik dan ramah pasar. Kemunculan kembali pendekatan pasar bebas neoklasik ini terhadap masalah ini muncul pada era tahun 80-an, yang dimana sebagai lawan dari pendekatan evolusi ketergantungan internasional. Jadi ini kontra evolusi neoklasik ini merupakan kontra atau kebijakan kontra yang muncul sebagai perlawanan dari pendekatan evolusi ketergantungan. Nah, pasar bebas ini merupakan sistem dengan harga komoditas atau jasa yang naik turun secara bebas bergantung bagaimana permintaan dan penawaran itu ditentukan oleh pasar. Jadi dengan menyertakan sebagai tangan yang tidak tampak atau invisible hand. Kemudian ada teori kontra evolusi neoklasik ini dibagi menjadi 3 adanya pendekatan pasar bebas, pilihan publik atau public choice, kemudian pendekatan ramah pasar. Analisis pasar bebas ini sebagai analisis teoritis atas ciri-ciri suatu sistem perekonomian yang melangsungkan pasar bebas, yang sering didasarkan asumsi bahwa pasar itu tidak diregulasi, tetapi akan berkinerja lebih baik jika ketimbang adanya intervensi dari pemerintah. Itu dari sudut pandang kacamata ala klasik. Pasar bisa melangsungkan pasar bebas, ya. Mereka beranggapan bahwa pasar tersebut akan lebih baik jika tidak ada intervensi dari pemerintah. Jadi semua aktivitas baik penawaran, permintaan semuanya pasar yang menentukan. Kemudian adanya teori pilihan publik atau ekonomi politik baru. Ini mengemukakan bahwa kepentingan pribadi mengendalikan semua perilaku individu, bahwa pemerintah tidak efisien dan korup karena orang-orang menggunakan pemerintah untuk mencapai tujuannya sendiri. Karena oleh dari itu bahwa ekonomi politik baru ini mengemukakan bahwa beranjak lebih jauh dengan mengungkapkan bahwa pemerintah ini tidak dapat melakukan apapun dengan benar. Karenanya, teori pilihan publik ini berasumsi bahwa para politikus, birokrat, warga negara, dan negara hanya bertindak demi kepentingan diri sendiri dengan menggunakan kekuasaan yang dimiliki dengan kekuasaan yang dimiliki dan wewenang pemerintah bagi tujuan mereka itu sendiri. Ini merupakan asumsi bahwa ekonomi politik baru ini mengendalikan semua perilaku individu.
Kemudian pendekatan ramah pasar ini yang diperkenalkan oleh World Bank mengemukakan bahwa kebijakan pembangunan yang berhasil ini mengharuskan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan pasar dapat beroperasi secara efisien dan hanya melakukan intervensi di saat yang kebijakan ekonomi itu yang sangat selektif. Jadi intervensinya sangat selektif sekali, bahkan lebih dibilang pilih-pilih guna melihat apakah bidang-bidang yang tidak berlangsung ini bisa diintervensi untuk efisiensi pasar itu sendiri. Itu aja pembahasan pada siang hari ini. Kita lanjutkan di kolom komentar tentang nanti akan saya catat. Semoga teman-teman pada siang hari ini selalu sehat dalam jasmani dan rohani. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.